Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para mustami'in wal mustami'at, hadirin hadirah hafizakumullah. Malam nisfu Sa'ban merupakan malam mustajabah atau terkabulnya segala doa dan permohonan kepada Allah. Artinya, siapapun di antara kaum muslimin yang pada malam tersebut dapat menghadirkan diri, berupaya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan melimpahkan rahmatnya terhadap mereka. Dalam riwayat Al-Asfahani dari Mu'adz Ibnu Hibban, ia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man ahya layaliyal khamsa wajabat lahul jannah, lailatat tarwiyah wa lailatal arafah wa lailatan nahri wa lailatal fitri wa lailatan nisfi min Sya'ban." Yang artinya, barang siapa menghidupkan malam-malam yang 5 dengan ibadah, niscaya wajib baginya untuk masuk surga. Artinya akan dipermudah jalannya, hidupnya menuju amaliyah-amaliyah yang menghantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Yang pertama, malam tarwiyah atau malam tanggal 8 Dzulhijjah. Yang kedua, malam Arafah atau malam 9 Dzulhijjah. Yang ketiga, malam hari raya Idul Kurban. Yang keempat, malam Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima, malam nisfu Sa'ban. Hadirin hafizakumullah, berikut ini akan kami uraikan beberapa amaliyah yang direkomendasikan oleh ulama ahlu sunnah dalam rangka mengamalkan hadis di atas, yang artinya ketika kita memasuki malam nisfu Sa'ban, apa yang harus kita kerjakan? Ibadah yang bagaimana yang mampu dikategorikan sebagai takarrub kepada Allah? Yang pertama adalah memperbanyak dzikir dan doa. Salah satunya dzikir atau doa yang teksnya adalah sebagai berikut: Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afatad da'imata fid dunya wal akhirah. Bacaan doa dan zikir ini boleh kita perbanyak. Tidak ada batasan bilangan di dalam zikir ini. Karena ini tujuan daripada zikir ini adalah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari dunia hingga akhirat.
Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita memasuki waktu sholat maghrib malam nisfu Sa'ban, setelah kita sholat maghrib berjamaah, agar kita melanjutkan dengan amaliyah berikut ini, yaitu membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dengan niatan yang berbeda-beda di tiap-tiap bacaannya. Yang pertama, kita membaca surah Yasin dengan niat memohon kepada Allah agar kita dipanjangkan umur oleh Allah, diberi keberkahan, diberi kemanfaatan usia, dan memohon husnul khotimah. Nah, nanti Yasinnya dibaca, surah Yasinnya, kemudian setelah itu ada doa yang perlu dibaca untuk menyusuli bacaan surat Yasin yang pertama. Setelah itu kita membaca surah Yasin yang kedua dengan niat memohon agar diselamatkan dari segala macam balak dan ujian. Balak lahir batin yang termasuk di dalamnya agar kita dihindarkan dari wabah virus COVID-19 ini atau corona ini. Agar kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, orang-orang yang memiliki jasa baik kepada kita dan umat Islam secara keseluruhannya, mudah-mudahan dijauhkan dari balak dan segala macam wabah dan penyakit. Selanjutnya kita membaca surah Yasin yang ketiga agar kita dikaruniai sifat qanaah, ketercukupan rezeki halal, diberi keberkahan, anugerah yang bermanfaat bagi urusan dunia dan akhirat kita, dan semoga dihindarkan dari sikap karakter yang senantiasa berharap terhadap pemberian makhluk. Nah, setiap rampung dari bacaan Yasin di atas, kita dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Doa yang kita akan bacakan ini adalah doa yang kita baca setelah pembacaan Yasin pertama, pembacaan Yasin yang kedua, pembacaan Yasin yang ketiga. Bagaimana bentuk daripada doa itu? Berikut teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaika, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tauli wal in'am, la ilaha illa anta dhahral lajin wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syakiyan au mahruman au muqattaran alayya fir rizqi famhu min ummil kitabi syaqawati wa hirmani wa iktaro rizqi wa athbitni indaka sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairati fa innaka qulta wa qaulukal haq fi kitabikal munzal wa ala nabiyikal mursal yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Ilahi bitajallil a'zami fi lailatin nisfi min sya'banal mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram.
ikshif anni minal bala'i ma a'lamu wa ma la a'lamu waghfir li ma anta bihi a'lamu. Allahumma ij'alni min a'dhami ibadika hadzan wa nasiba fi kulli syai'in qasamtahu fi hadhihi lailati min nurin tahdi bihi aw rahmatin tansyuruha aw rizqin tabsutuhu aw fadlin taqsimuhu ala ibadikal mu'minin. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illa anta, Allahumma habli qalban taqiyya naqiyya minasyirki bariyya la kafiran wala syaqiyya wa qalban saliman khashi'an dhari'a. Allahumma imla qalbi binurika wa anwari musyahadatika wa jamalika wa kamalika wa mahabbatika wa ismatika wa qudratika wa ilmika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya para mustami'in, mustami'at hafidhakumullah, setelah itu biasanya sudah memasuki waktu sholat isya. Kita sholat isya berjamaah. Kemudian setelah sholat isya, apa yang harus kita kerjakan? Adakah amaliyah yang lain yang bisa kita laksanakan guna menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah? Maka di sini ada amaliyah yang ketiga, yaitu berzikir dengan zikirnya Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam saat beliau berada di dalam perut ikan sebanyak 2375 kali. Sebanyak 2375 kali. Bentuk daripada zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus pada waktu itu dan yang akan kita baca setelah usai sholat isya malam nisfu Sya'ban adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca sebanyak 2375 kali. Dan yang keempat, pada malam itu, malam nisfu Sya'ban, malam diijabahnya segala doa dan diampuninya segala dosa, dan Allah pada malam itu membuka lebar-lebar ampunan dan rahmatnya, maka perlu kita bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan saling bermaaf-maafan di antara sesama umat Islam. Kenapa demikian? Karena di malam nisfu Sya'ban tersebut Allah berkenan menebarkan maghfirah dan ampunannya terhadap atau bagi segenap hamba-hambanya. Tetapi ada beberapa golongan umat manusia yang malam itu tidak memperoleh ampunan Allah. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, penyihir. Tiga, dukun teluh atau peramal. Keempat, pembenci sahabat-sahabat Nabi. Kelima, mempunyai rasa permusuhan terhadap sesama umat Islam. Keenam, pemungut upeti. Ketujuh, pembunuh
8. Memutuskan tali silaturahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. 9. Orang yang senantiasa menjulurkan kain sarung atau celana hingga menyapu lantai bagi laki-laki. 10. Pezina. 11. Pemabuk. 12. Pengadu domba. 13. Pemahat patung atau pelukis makhluk yang bernyawa. 14. Durhaka terhadap kedua orang tua. 15. Pemalak dagangan. Dan 16 adalah ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang suka mengada-ngada perilaku yang bertentangan dengan syariat dan hukum Islam. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat di malam nisfu Sa'ban. Tetapi kecuali mereka pada malam nisfu Sa'ban tersebut mau bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah, maka insya Allah dengan luasnya rahmatnya mereka akan diampuni oleh Allah dari segala dosa dan kesalahan yang selama ini menjadi penutup ampunan Allah, dan karena taubatnya itulah mereka layak memperoleh ampunan di malam itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dapat benar-benar mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu menghidupkan malam nisfu Sa'ban, malam tanggal 15 dari bulan Sa'ban, dengan amalia-amalia ibadah lebih daripada yang lain. Dan ini adalah amalia alternatif, amalia yang intinya peningkatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kami sampaikan tadi dinukil dari sebuah kitab Kanzun Najah was Surur karya Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Qudsi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.